Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Nuning Sulastiana mengucapkan minal aidin wal faidin ya guys. Mohon maaf lahir dan batin. Suara aku serak-serak basah parau gitu ya. Jadi aku habis syuting Pintu Berkah di tanggal 18, 19 sampai 20 kemarin. Nyambung dari syuting tanggal 17, 18 sebelumnya gitu. 14, 15, 16 sebelumnya. Jadi aku nyambung gitu. Jadi kesibukan aku di akhir Ramadan, gengs gitu. Alhamdulillah, gengs. Syuting terakhir kemarin itu bikin aku kayak ngerasa ya bahwa gue ini masih berguna gitu, masih merasa ada energi positif yang masuk gitu kan, semangat lebih gitu ketika di Pintu Berkah itu kan menyajikan sebuah kayak adegan-adegan yang di sana kita mengkaji Al-Quran gitu, semacam kayak ngaji surat ini, surat itu, surat pendek. Jadi judulnya itu kita kayak penghafal Al-Quran anak kecil tahfidz ya, di situ seorang anak yang berjuang untuk ceritanya ada seorang anak yang berjuang untuk membantu ibunya yang semacam kayak cacat kakinya gitu. Dia butuh uang operasi. Jadi si anak itu berjuang setiap hari bekerja gitu. Dan anak itu punya kemampuan lebih dengan membaca Al-Quran gitu, geng. Jadi penghafal Al-Quran. Di situ si anak jadi kayak ikut lomba. Nah di sini gitu, gue di sini gue sebagai kru penyutradaraan tuh memberikan ajaran, mengajari si anak pemain artis itu untuk bisa ngaji. Nah di situ gue kayak merasa gue masih alhamdulillah, masya Allah ya, gue masih mengingat ayat-ayat suci gitu, ayat-ayat suci Al-Quran, surat-surat pendek tuh gue masih hafal gitu. Al-Insyirah itu surat Wadduha ya, terus surat Al-A'la gitu kan, Syabihis, Ar-Rahman gitu. Gue masih kayak masya Allah gitu ya. Alhamdulillah gue masih mengingat dengan baik surat-surat pendek untuk gue ajarkan ke mereka gitu, untuk gue kasih hafalan. Jadi sepanjang mancing, sepanjang syuting tuh gue kayak udah kayak ustazah beneran gitu. Di situ gue mendidik mereka, mengajari mereka mengaji. Sementara ya Allah, gue bilang umur 10 tahun banyak diantara para ekras itu yang tidak bisa mengaji, geng. Sangat dikhawatirkan gitu di Jakarta ya, kehidupan di Jakarta. Sementara gue tinggal di Banten dulu, itu umur 9 tahun gue udah bisa menghafal ayat-ayat pendek itu. Masya Allah, udah banyak yang hafal banget gitu. Jadi masya Allah, gue berterima kasih kepada almarhum gue gitu, bapak gue yang udah mendidik gue di Banten itu. Sorry ya geng, suara gue serak-serak basah. Gue jadi kayak baru bangun dari koma. Kecapean gitu, syuting 2 judul nonstop. Akhirnya gue saat ini kembali ke mall buat nonton film, karena gak pulang kampung, gak pulang ke Banten. Mungkin setelah lebaran ya pulangnya. Jadi gue untuk di Jakarta sementara gitu, karena masih capek juga gitu. Gimana kalian lebarannya hari Sabtu apa hari Jumat? Kalau saya sih udah lebaran hari ini gitu, karena saya melihat di Mekah ya udah tanggal 11 kemarin, tanggal 11 jam 11 kemarin pagi tanggal 20 itu di sana sudah lebaran. Jadi selebihnya dari jam 12 sampai dengan azan maghrib tuh udah lebaran di sana, dan di Indonesia masih melakukan saum gitu. Nah sementara saat ini mereka masih saum juga di Indonesia. Saya sih tidak mengikuti, saya ikut dengan keyakinan saya sendiri bahwa saya berkiblat ke Mekah ya, berkiblat ke negara Arab Saudi, bahwa saya mengikuti mereka, bahwa hari ini, mohon maaf buat kalian ya, mungkin
ya semua warga Indonesia yang melakukan puasa masih puasa hari ini ya silahkan saja, tergantung kepercayaan kalian. Tapi saya sih kan puasa niat ya, semalam sih udah nggak niat gitu kan. Saya tahu informasi dari kemarin, kita semalam tadi kita ada gerhana bulan ya guys. Kemarin kita melakukan sholat gerhana bulan gitu di jam 9 lewat 56 gitu, setelah terjadi gerhana matahari. Terus malamnya tadi malam setelah terjadi gerhana bulan. Jadi intinya saya tidak melakukan saum hari ini di Jumat. Saya merasa saya udah lebaran, makanya saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Saya mau mengatakan sebuah kata-kata pendek bahwa di hari yang fitri ini gitu, bukan kata maaf yang ingin ku dengar darimu, bukan kata maaf yang ingin ku dengar darimu, tapi kehadiranmu sangat ku nantikan. Gitu geng. Jadi maafan itu pentingnya sih sebenarnya ya. Ini secara umum ya saya berkata gitu, bukan kata maafmu yang saya harapkan, tapi kehadiranmu yang saya sangat nantikan. Jadi itu umum bagi semua keluarga mungkin ya yang bisa mudik tahun ini nih. Masya Allah ya, tahun ini kita dikurung di Jakarta, tidak boleh mudik dari 2001 karena corona ya. 2020, 2021, 2022 juga masih mungkin kemarin PPKM ya. Nah ini di 2023 jika kalian punya sempat waktu untuk pulang ke daerah kalian, ke orang tua kalian, pulanglah gitu, pulanglah saya mohon gitu. Kalian kangen sama kampung halaman, haruslah pulang gitu, apapun yang terjadi kalian pulang gitu, karena kehadiran kalian di mata keluarga kalian, di mata orang tua kalian itu lebih bermakna dari cuma sekedar kata-kata atau mungkin transferan ya. Transferan penting sih cuma kan bersalaman secara fisik, bertemu face to face itu lebih baik gengs gitu. Makanya saya katakan seperti itu, bahwa bukan kata-kata maaf yang saya harapkan darimu, tetapi kehadiranmu sangat ku nantikan. Kita berbalik lagi ke cerita yang sangat menarik kemarin ya, cerita saat saya syuting EP kedua. Jadi geng, saya sibuknya di hari terakhir gitu. Saya ulangi lagi, 3 hari sebelumnya saya syuting tanggal berapa ya, lupa saya, 15, 16, 17 ya, 15, 16, 17 enggak 13, 14, 15 geng. Ini 13, 14, 15 saya syuting EP pertama Pintu Berkah Indosiar ya kan. 13, 14, 15, 16 sehari sih istirahat di rumah. Kemarin tuh kan saya nge-vlog tapi suara saya nggak begitu terdengar. Saya juga akan ulangi mengenai cerita horor saya di lokasi syuting Magic, tapi di episode selanjutnya ya gengs ya, bahwa ada suatu hal kejanggalan gitu karena audio saya kemarin terganggu gengs gitu. Intinya seperti itu, bahwa kita harus merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini ya gengs ya. Kelebihan apapun di dalam diri kalian harus patut disyukuri. Apa yang kalian dapat hari ini, semoga hari ini lebih baik dari kemarin gitu kan. Jadi kekurangan apapun yang kita dapat, kesakitan apapun yang kita dapat gitu, kepedihan apapun yang kita dapat, di sisi lain tuh Tuhan memberikan kelebihan gitu, memberikan hal yang gue ini lebih baik dari yang lain gitu, dari segi ini mungkin gue kurang dari segi yang ini, yang itu gitu, tapi gue punya kelebihan di segi yang ini. Nah itulah guys gitu, manusia dalam kekurangannya pasti ada kelebihan yang Tuhan berikan. Jadi patutlah kalian syukuri ya. Seperti kemarin kayak aku disadarkan gitu bahwa aku tuh sangat masih kayak berguna. Hidup aku yang kayaknya seperti sebelumnya gue siapa sih, gue bukan siapa-siapa, gue nggak bisa apa-apa. Tapi setelah kita tahu bahwa kita lebih mengetahui hal lain yang orang lain tidak ketahui gitu, itu merupakan sebuah, bukan membanggakan diri ya, sebuah syukur aja, kita sebutnya sebagai syukur gitu, syukur nikmat dari Allah. Masya Allah gitu, nggak ada sia-sia ya. Gue dulu sekolah dasar gitu, pulang sekolah dasar jam 12, jam 1 gue harus berangkat sekolah madrasah
sampai jam 5 sore. Setiap hari saya lakukan seperti itu gitu. Sampai akhirnya masuk ke SMP. Di SMP pun gitu, setelah jam 12 atau jam 1 pulang sampai rumah, kadang ada ekstrakurikuler lagi, saya jam 2. Masya Allah, sekolah SMP Negeri 1 Ciput, sekolah saya dulu itu sangat-sangat sekolah yang terbaik menurut saya. Guru-gurunya juga sangat rajin, guru-gurunya sangat Masya Allah aja. Dalam satu hari nonstop SMP di tahun 98 gitu, bukan tahun yang modern, tahun yang kesini yang diharuskan anak sekolah ekstrakurikuler dan sebagainya. Di tahun itu pun sekolah saya itu udah aktif gitu gengs. Jadi saya sebagai murid itu setiap hari belajar dan belajar dari SD sampai SMP, dan hasilnya dapat saya petik saat ini gitu, bahwa menghafal Al-Quran dari kecil di saat pikiran kita sedang menerima apapun dengan baik tanpa ada banyak beban, jadi gampang masuk ya, yang hafalan apapun zaman kecil itu. Ketika kita menghafal surat surat-surat pendek Al-Quran gitu di ibtidaiyah di sekolah, karena memang saya sekolah ibtidaiyah pun selalu dapat ranking guys gitu. Bukannya sombong dan pamer nih gengs ya. Jadi saya sekolah ibtidaiyah itu diajar sama guru di daerah saya, tetangga saya mungkin. Di situ saya kelas 1 ibtidaiyah itu intinya kelas 2 sekolah dasar, berarti kelas 1 ibtidaiyah. Jadi 1 tahun berselang lebih lambat dari sekolah dasar gitu geng. Jadi ketika sekolah dasar lulus, nah saya masih sekolah di ibtidaiyah, jadi saya ambil ijazah dari ibtidaiyah itu gitu. Padahal saya di situ dapat nilai baik ya. Caturan pertama di kelas 1 saya ranking 1, ranking 2 ya, antara 1 dan 2, nggak pernah jauh gitu. Gitu aja sih gengs. Syukuri apa yang kalian dapat saat ini ya, bahwa di balik kekurangan kalian ada kelebihan yang Tuhan berikan. Jadi patut bersyukur setiap saat gitu. Mohon maaf lahir dan batin sekali lagi saya ucapkan, Raden Uning Sulasdiana mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap jangan lupa gosok gigi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.